Jo. Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Sebelumnya saya mau minta maaf pada Bu Lisa karena telah mengganggu pembelajaran kita hari ini. Kepada kakak-kakak kalian semua, salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Kita di sini akan mengajak kakak-kakak semua untuk bertoleransi atas sesama dan juga akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu apa, prinsipnya, penerapan, dan juga fungsi-fungsinya. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, kita sebelumnya akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dimohon untuk berdiri semuanya. Mari Dan diri kan. ada di sini. Saya Meka. sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sejarah psikologi atau apa dulu Bhinneka Tunggal Ika begini Pak. Kami dari kelompok Muda. Nama saya Fiona Ramadhani Ibrahim. Nama saya Tekla Rifani. Nama saya Winda Febriati. Nama saya Lela Rashida. Nama saya Zakia Nakila Arsya. Nama saya Yunita Lestari. Nama saya Mindur Fatika, nama saya Muhammad Rasya Maika. Saya sudah berdiri rumah aktifal. Pertama kita akan menjelaskan apa sih pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, Bhinneka memiliki arti beraneka atau bermacam-macam, tunggal memiliki arti satu, ika memiliki arti itu. Jadi kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap tujuan. Melalui sebuah ini Indonesia bisa dilakukan semua keberagaman itu menjadi satu bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI. Hal ini menggambarkan kesatuan dan kesatuan yang terjadi di negara Indonesia dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, agama, kepercayaan dan lain-lain tidak membuat Indonesia terpecah belah. Atas segala macam perbedaan inilah kemudian Bhinneka Tunggal Ika dibentuk. Kita masuk ke bagian sejarah. Apa sih sejarah awal mula Bhinneka Tunggal Ika itu sampai Bhinneka Tunggal Ika itu ada di pegangan bunda kita. Jadi awalnya itu Bhinneka Tunggal Ika dimulai pada abad ke-14 Masehi di masa kerajaan Majapahit. Jadi pada masa itu tuh kata Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantula yang ada pada masa di bawah kepemimpinan Raja Hayam. Jadi kenapa sih Empu Tantula itu bikin kitab Sutasoma? Jadi awal mulanya itu Empu Tantula itu mau ngajak kita semua, mau ngajak para pemeluk agama di agama itu untuk bertoleransi. Jadi kita nggak membeda-bedakan antara agama yang satu
ada sampai sekarang, sampai ada di situ. Frasa Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh seorang orientalis ahli bahasa Belanda bernama Johan Hendrik Ketersberger. Tulisan Hendriker tersebut dibaca oleh Muhammad Yamin. Kita 7 abad dalam membangun kerjasama dibuat. Muhammad Yamin kemudian membawa frasa tersebut pada sidang minggu pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menyebut frasa Bhinneka Tunggal Ika, lalu Gusti Bagus Sudiwa Sawangkrat meneruskan frasa tersebut dengan tandana Dharma Nanggrawa, yang berarti tidak ada kecuan dalam kebenaran. Menurut Muhammad Hatta, sebuah Bhinneka Tunggal Ika juga diusulkan oleh Soekarno saat rancangan simbol negara Garuda Pancasila. Sebuah Bhinneka Tunggal Ika kemudian dimasukkan ke dalam Garuda Pancasila. Lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadi dan diumumkan ke publik pada tanggal 15 Februari 1950. Semuanya Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa Indonesia, serta menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Kita masuk ke dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki 4 prinsip penting, yaitu 1. Common denominator, artinya semboyan negara ini dijadikan cara untuk mencari prinsip yang sama dalam setiap keberagaman agama, budaya, ras, dan bahasa. Yang kedua, bersifat inklusif, artinya Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga toleransi sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia semakin baik. Dan yang ketiga, bersifat universal dan menyeluruh, artinya semboyan negara ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, sifatnya homogen, artinya keberagaman suku, agama, ras, bahasa tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan harus dijadikan dasar untuk membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal itu juga memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang kedua, membantu mewujudkan cita-cita berbangsa. Yang ketiga, membangun kebinekaan yang toleran. Yang keempat, menciptakan dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, membentengi kebanggaan Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat modern. Oke, sebagai tambahan informasi, ada beberapa bentuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika, yakni yang pertama ada menghormati dan menegakkan sikap toleransi. Untuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, perlu menghormati dan menegakkan sikap toleransi. Yang kedua, menerima kemajemukan. Kemajemukan atau pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk. Indonesia adalah negara dengan jumlah suku sekitar 1.340 berdasarkan data BPS tahun 2012. Oleh karena itu, warga Indonesia yang menempati wilayah Indonesia wajib menghormati suku, budaya, agama lain yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dari presentasi yang Pada Bhinneka Tunggal Ika, pertama memiliki persatuan. Yang kedua, mendahulukan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menghormati atau pluralisme. Dan yang terakhir ada melaksanakan musyawarah mufakat. Oke, dari presentasi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu perlu untuk memperkokoh kesatuan Indonesia. Itu merupakan syarat terpenting untuk menjadikan Indonesia negara yang kaya akan potensi dan tidak dapat dipandang rendah oleh bangsa lainnya. Jika Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat Indonesia, itu dapat menjadikan keragaman masyarakat dan budayanya menjadi nilai lebih di mata bangsa lain, dan juga dapat di negara Indonesia dapat disegani karena integrasi bangsanya. Seperti kata orang bijak, bersatu kita teguh, bercerai kita kokoh. Itu merupakan pepatah yang mengungkap kebenarannya. Dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, hendaknya senantiasa dibina dan dipelihara serta ditingkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
mulai presentasi, kita ada sesi tanya jawab nih. Tapi kali ini kelompok kita mau ngelakuin yang berbeda. Jadi kita yang nanya, kakak-kakak semua yang jawab. Gimana? Tapi ada hadiahnya. Tapi kita udah siapin hadiah ini. Tangan aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Suta Soma? Apa? iPad. Bahasa Latin, males gue. Apa pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Suta Soma? Itu dalam program itu ya. Enggak di kitab Suta Soma. Itu bang berapa, Bang? Ada di dalam program. Oke. Terakhir. Jawab ke nomor 1. Ini surat Al-Baqarah. Beraneka ragam, tunggal berarti satu dan Bener lu. Gimana sih menjaga komitmen persatuan? Jawab, bagaimana ya? Cara kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tuh harus dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita saling toleransi antar umat beragama, kita saling toleransi antar selain itu juga kita harus Bisa bidang apa ini? terus kita juga harus menghormati hak asasi atau lain sebagainya. Supaya itu kita harus menjaga itu supaya persatuan dan kesatuan bangsa itu tuh pekan, supaya kita tuh jadi yang namanya integrasi bangsa. Betul. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai Apa makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia? Jawab lagi dong. Lagi dong, Mbak. Meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Oke, kasih pertanyaan. Semua yang belum dapat juga ngasih bingkisan sedikit deh. Ada satu lagi nggak? Yang pertanyaannya nggak ada lagi. Ada Bu, next slide. Ini balik Bu. Itu satu berarti kayak kelas. Perbedaan itu untuk mengadopsi teman saya. Mereka bilang Islam, mereka tapi Kristen. Mereka bilang begini saya Iya, ada berkali saya. dapat dua. Dua.
Semakin tinggi ilmu seseorang. Tapi itu kok kesakitan juga ya. Lagi. Bro, gimana udah ngasih semua tahu. Oh. Oke, kita kan udah selesai nih acara pembagian bingkisan kecil-kecil lah. Kita tutup yuk. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Meon. Ngapa kesini semua dah?